Selamat datang Tengak-Tenguk channel YouTube. Saya Cisi akan membacakan cerita yang ditulis oleh Leli Roshidah dengan judul Tumbal Janin. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang gadis yang rela menikah dengan sahabat sang ayah demi baktinya untuk membayar hutang ayahnya. Hingga ia harus rela kehilangan janin yang belum sempat dilahirkannya untuk dijadikan tumbal. Malam ini dengan jengkel tapi pasrah, aku menuruti keinginan ayah untuk menikah dengan lelaki tua itu. Dia sudah beristri dan mempunyai seorang anak lelaki yang sebaya denganku. Ya, aku akan menjadi madu untuk istri pertamanya. Aku Ani. Bulan Agustus ini, umurku memasuki usia 19 tahun. Kulitku kuning langsat, rambut sedikit ikal, dan badanku lumayan berisi dengan tinggi yang lumayan semampai. Hidungku tak begitu mancung dan ada tai lalat di sisi kanannya. Kata ibuku, tai lalat di hidung adalah tanda keberuntungan. Namun saat ini, aku merasa menjadi wanita paling hina di dunia. Bagaimana tidak? Setengah jam lagi, aku akan resmi menjadi Nyonya Tomo, lelaki 45 tahun kawan ayahku. Pelakor. Ya, mungkin itu sebutan yang cocok untukku. Aku sudah menyiapkan lahir batinku untuk ini. Tak peduli apa kata orang. Bagiku, aku sudah menjadi anak yang baik karena sudah patuh kepada orang tuaku. Nama ayahku Danang. Beliau adalah pemabuk berat dan tukang judi. Tak ayal, hutang kami menumpuk. Bahkan rumah yang kami tempati akan segera disita oleh bank. Oleh karena itu, Tomo menawarkan bantuan kepada ayahku. Tetapi dengan jalan, aku harus menikah dengannya. Awalnya aku menolak keras. Aku pun kabur dengan kekasihku Ridwan ke desa seberang ke rumah kos budenya Ridwan. Ibu juga membelaku. Beliau menutup-nutupi keberadaanku dari ayah. Padahal dia sendiri yang merencanakannya. Tapi tak butuh waktu lama. Hanya 4 hari saja, aku sudah ditemukan ayah dan anak buah Tomo. Aku berusaha lari dan Ridwan pun menghadang ayah. Dengan tergesa-gesa, aku lari secepat yang aku bisa. Namun, saat aku menoleh ke belakang, kulihat wajah Ridwan sudah bersimbah darah, dipukuli oleh 3 orang lelaki. Aku mengurungkan niatku dan kembali menghampiri Ridwan yang sudah terkapar di tanah. Aku membalik tubuhnya yang tersungkur. Sambil menangis, aku mengusap wajahnya dari tanah yang menempel. Tanganku memerah terkena darahnya. Ya Allah mas. Aku gak tega kalau kamu kayak gini. Kalau kamu pengen Ridwan selamat, harusnya kamu nurut sama saya, kata ayah membentakku. Aku gak rela kalau kamu nikah sama orang itu, An. Melihat keadaan Ridwan, aku pun pasrah dibawa pulang oleh ayah. Dengan syarat jangan pernah lagi ganggu Ridwan. Aku meminta anak buah Tomo agar membawa Ridwan ke rumah sakit hingga benar-benar sembuh. Katapan Ridwan kala itu membuat hatiku pedih. Aku akan meninggalkan lelaki yang kucintai selama 2 tahun ini. Tak doain yang baik-baik, nak. Meski aku gak ikhlas, semoga aja hidupmu lebih enak sama Tomo, kata ibuku sembari membenarkan jilbab putih panjang yang kukenakan. Aku sudah diriah sedemikian cantik, mengenakan kebaya putih pemberian Tomo, hanya menunggu mempelai pria datang untuk segera melangsungkan akad nikah. Aku hanya diam, menatap kaca rias di depanku. Ingin rasanya berontak, tapi apa daya, aku juga tak mau orang tuaku susah terbelit hutang-hutang itu. Saya terima nikahnya Ani Darwanti binti Danang Prasetyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah,
Semua mengadakan tangan untuk mengamini doa dari Bapak Penghulu. Aku pun melakukannya, meski dalam hati aku menolak untuk mengamininya. Kulirik wajah lelaki di sampingku. Ada sedikit kerutan di sebelah matanya. Benar saja, karena umurnya hampir setengah abad. Ingin rasanya ku cabik wajahnya, ku congkel paksa bola matanya agar keluar, dan tak lagi melirik gadis-gadis lain untuk dijadikan istri mudanya. Aku sudah mendengar rumor sebelumnya bahwa Tomo sudah 2 kali menikah. Istri yang pertama kabur karena tak kuat hati melihat suaminya menikah lagi. Ini berarti aku adalah istri ketiga baginya. Laki bangsat, pikirku. Saat melirik Tomo, tak kusangka pandangan mataku juga terarah ke ujung kanan. Kulihat istrinya di sana menatapku dengan wajah geram. Kusunggingkan senyuman sinis ke arahnya, seakan mengejek. Kulihat bibirnya mengatup, menyisaratkan kekesalan darinya. Setelah menandatangani buku nikah dan sedikit acara ramah tamah, semua berakhir. Acara pernikahan ini memang dibuat sesederhana mungkin, hanya mengambil inti dari acara sakral, yakni akad nikah. Aku diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapanku yang akan pindah ke rumah Tomo. Kulihat ayah tertawa lepas, merangkul sahabatnya yang kini menjadi menantunya itu. Sebal, memuakkan sekali. Mbak Fani, istri Tomo, mengambil alih koper dari tangan ibuku dan memasukkannya ke dalam mobil. Kulihat cowok yang bersender di mobil memainkan ponselnya. Dika namanya. Ya, dia adalah anak Tomo dan Fani. Seharusnya aku lebih cocok menikah dengannya dibanding dengan tua bangka itu. Mbak Fani berkali-kali memanggilnya agar membantu memasukkan keperluanku. Tapi dia cuek, tak membalas omelan ibunya. Malah semakin asik tersenyum sendiri memandang gawainya. Setelah berpamitan pada orang tuaku, kami berangkat menuju rumah Tomo. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh seorang satpam di depan. Kuedarkan pandanganku ke sekitar. Benar-benar megah. Bahkan taman di depan terlihat lebih besar dari ukuran rumahku. Mobil diparkir di samping rumah. Kulihat di sana berjejer pula beberapa mobil mewah dan motor-motor gede seperti punya para artis. Begitu kayakah Tomo? Yang aku tahu dia hanya punya bisnis bahan-bahan bangunan. Entah, mungkin ada yang lain. Aku pun tak tahu. Tomo membukakan pintu untukku. Tangannya tengah menawarkan aku untuk ditarik keluar mobil. Tak kugubris. Kusingkirkan tangannya dan berjalan keluar dari mobil. Sambil mengangkat belakang gaun kebayaku yang panjang. Di depan rumah sudah menanti 2 wanita dengan daster lusuh sembari membukukan badan. Tomo memperkenalkannya kepadaku. Ani, ini Mbok Ijah. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil dia. Katanya sembari menunjuk ke salah seorang di antara mereka yang terlihat agak berumur, dilihat dari rambut putihnya. Ini Wirna, bagian masak. Kalau pengen apa aja, bilang sama dia. Kulirik wanita yang ditunjuk Tomo. Dia terlihat masih muda. Mungkin sekitar 25 tahunan, mempunyai paras yang lumayan ayu. Hanya saja tertutupi oleh daster yang kumal. Mbak Fani melengos melihatku, sembari masuk dengan menghentak-hentakan kakinya. Aku mengerti perasaannya. Mana ada di dunia ini wanita yang mau berbagi suami, apalagi cari istri yang lebih muda dan cantik. Sungguh berat, ia bisa menerimaku. Tomo merangkulkan tangannya di belakang bahuku dan mencoba menyeretku untuk masuk. Aku menoleh dan menepisnya. Ia tersenyum. Kuberikan pandangan muak kepadanya. Ia berlalu dengan tetap tersenyum nakal. Jijik aku melihatnya. Bagaimana bisa aku harus hidup setiap hari dengannya? Ibu, aku mau pulang, pikirku. Dari belakang, Dika mendekat ke arahku. Welcome to the hell. Selamat datang di neraka. Katanya sembari berlalu masuk ke dalam rumah
sambil memasukkan kedua tangan dalam celana formalnya. Di dalam kamar, aku menanggalkan semua pakaian memuakan ini dan menggantinya dengan baby doll kesayanganku. Kuhapus dengan paksa make up yang telah dipoleskan selama 2 jam dari tadi sore. Di depan cermin, kulihat Tomo masuk kamar, kemudian menutup dan menguncinya. Kutarik nafas panjang, kusiapkan lahir batinku malam ini. Tomo memandangku lewat cermin, tersenyum menyeringai. Tak kubalas senyumannya sambil terus mengusap make up di wajahku. Ia mendekatiku, mengelus pundakku dari belakang sambil menghadap ke cermin. Tanganku bergetar, tapi tetap berusaha tenang. Ia melerai rambutku dan menciumnya. Dadaku bergetar hebat antara jijik dan takut. Meski aku pernah berpacaran dengan Ridwan, tak pernah kurasakan ini sebelumnya. Maksimal, dia hanya memegang tangan dan memandangku. Ia menarikku berdiri dan merebahkanku di kasur. Kemudian, memulai ritual malam pertama sebagaimana mestinya. Hatiku menangis. Sungguh tak rela aku menyerahkan diriku pada tua bangka ini. Namun, aku tetap pasrah membiarkan semuanya terjadi. Pagi hari, kudapati diriku terbangun dengan rasa nyeri di sekitar selangkanganku. Aku mengutuk diriku sendiri. Jengkel sejengkel-jengkelnya lalu memukuli kasur yang kurubahi. Kutarik nafas dan mengembuskannya, mencoba membuat diriku tenang. Setelahnya, aku bergegas mandi. Kemudian keluar kamar mencari di mana letak dapur. Aku memandang penuh kagum melihat rumah bak istana ini. Kulirikan mataku ke sana kemari sambil menyusuri rumah yang entah menyesatkanku. Mbak Ani sudah bangun toh? Mari sarapan dulu. Sapa Mbok Ijah menemukanku. Aku diajak menuju ke ruang makan. Sambil berjalan, aku tetap seperti orang linglung yang tersesat melihat kanan kiri. Nanti kalau sudah sarapan, aku ajak mengelilingi rumah mbak, biar gak bingung. Tambahnya, sembari mempersilahkanku untuk duduk di depan meja yang sudah tersedia banyak sekali makanan lezat di atasnya. Aku mengangguk dan segera duduk, lalu mengambil piring dan mencomoti gurame panggang favoritku. Di rumah, aku jarang sekali makan ini. Mungkin dalam setahun hanya beberapa kali saja. Tika keluar dari kamarnya yang terhubung langsung ke ruang makan. Ia duduk di seberang depan meja makan, tanpa melihatku sama sekali. Aku seperti tak ada di depannya. Sangat cuek dan tak peduli. Aku melirik wajahnya yang tampan saat dia makan. Hidung mancung, alis tebal, rambut sedikit ikal tergerai atasnya. Sangat mirip dengan bapaknya dalam versi muda. Aku tak percaya harus punya anak tiri yang umurnya sebaya denganku. Mbok Ijah mengajakku menyusuri seluruh rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Aku benar-benar takjub dengan keindahan bangunan ini. Pilar-pilar raksasa tersusun apik dengan ukiran naga yang meliuk. Lampu-lampu hias dan besar menghiasi plafon rumah seperti istana yang pernah kulihat di film Barbie favoritku. Tak hentinya aku menunjukkan ketakjuban, hingga di depan suatu pintu, Bu Ijah menyuruhku untuk berhenti. Pintunya dari kayu jati berwarna merah marun, dengan sedikit ukiran seperti binatang yang aneh. Aku termangu diam. Ruangan ini khusus buat Pak Tomo, Mbak. Siapa saja gak boleh masuk. Bahkan Bu Fani ya gak boleh ngintip, Mbak. Jelas Mbok Ijah membuatku penasaran. Emangnya ada apa di dalamnya, Mbok? Mbok Ijah hanya menggeleng dan tersenyum. Aku mengerutkan kening, mencoba ingin tahu. Kulirik lagi pintu di depanku. Tiba-tiba saja, pintu itu terasa suwung. Aku mulai bergidik ngeri. Mbok Ijah segera menarikku kembali untuk melanjutkan turnya. Sampai akhirnya di belakang rumah, aku menemukan Mbak Fani sedang duduk di kursi santai sembari memegang buku dan serius membaca. Rambutnya dibiarkan tergerai, tertiup angin pagi. Dagunya lancip, bibir agak tebal bawahnya.
terlihat seksi bagi sebagian orang. Meski umurnya sudah terlihat matang, ia cukup menawan. Aku menghampirinya tanpa melihatku dan terus menatap bukunya. Mbak Fani bertanya, "Gimana malam pertamanya?" "Sukses." Aku menajamkan pandanganku padanya. Sinting, pikirku. Enteng sekali dia menanyakan tentang itu tanpa ada rasa cemburu ataupun kesal. "Ya begitulah Mbak, kamu kan ya pasti udah tahu rasanya." Aku duduk di kursi sebelahnya sambil memperhatikan keadaan sekitar. Banyak sekali macam-macam bunga mawar di sana. Sepertinya Mbak Fani menyukai mawar. Harumnya semerbak, menjadi aromaterapi untukku. Kuhirup dalam-dalam, kemudian tersenyum. "Pokoknya, kamu mau nurut sama Mas Tomo, hidupmu pasti enak," ujar Mbak Fani kemudian. "Aku kalau nggak demi orang tuaku, nggak bakalan mau Mbak jadi madunya kamu. Maaf loh. Suatu saat kamu bakal merasakan jadi aku, seperti Mbak Tini dulu." "Maksudnya Mbak Tini itu siapa?" "Istri pertamanya Mas Tomo." Kemudian ia berdiri dan meninggalkanku sendiri, tanpa penjelasan yang lebih pasti. Aku mencoba mencerna ucapan Mbak Fani. Apa mungkin suatu saat Mas Tomo bakal menikah lagi? Siapa yang peduli? Toh aku tidak menginginkannya. Hadirku di sini hanyalah sebagai pengganti bayaran utang ayah. Malam ini malam Jumat Kliwon. Aku berada di kamar dan merasakan kerongkonganku telah kering. Ku beranjakan dari kasur dan segera ke dapur untuk mengambil minum. Di sana, kutemukan Mbok Ijah dan Mbak Warni. Saat ku buka kulkas, aku melirik Mbak Warni sedang menata sesuatu di atas nampan. Ia tahu aku memperhatikannya. Tingkahnya menjadi sedikit canggung. Aku mendekatinya. Kulihat, di atas nampan telah ditata beberapa kembang yang dimasukkan dalam mangkok berisi air, jajanan pasar, dan kemenyan. Juga 3 batang lilin. Aku termangu. Mulutku membuka. "Buat apa ini Mbak War?" tanya aku penasaran. "Permintaannya Pak Tomo itu Mbak." "Kok aneh-aneh gini sih?" Mbak Warni segera mengangkat nampan itu, kemudian berlalu, meninggalkan dapur. Aku mengikutinya dari belakang, sambil menjaga jarak. Kulihat, dia berhenti di depan pintu ruangan terlarang itu, kemudian mengetuknya. Ia tak menunggu pintu terbuka, lalu menaruh tampan itu di bawah depan pintu, kemudian berlalu. Selang beberapa detik, engsel pintunya bergerak. Kudapati Mas Tomo membuka pintu dengan bertelanjang dada, menunjukkan perut buncitnya. Ia hanya memakai celana pendek hitam saja. Dengan segera mengambil nampan itu dan kembali masuk, kemudian menguncinya. "Gak usah penasaran," ucap seseorang di belakang mengagetkanku. Aku menoleh, menemukan Mbak Fani di sana. "Jangan pakai tanya Mas Tomo, di situ ngapain? Anggap aja gak ada apa-apa." Aku mengangguk. Meski penasaran, aku berusaha tak menghiraukannya dan segera masuk kamar kembali. Di tengah malam, aku terbangun. Dikagetkan suara pintu berderit terbuka. Mas Tomo masuk dan segera merebahkan diri di sebelahku. Ia menatapku sambil menyibakkan selimut yang menutupiku. Kemudian memandang tubuhku dengan tatapan penuh nafsu. Aku hanya diam, meliriknya, kemudian dengan segera ia melakukan adegan menjijikan di malam Jumat ini. Aku merasa jijik dengan diriku sendiri yang hanya dijadikan budak nafsunya. Pelacur lebih tepatnya. Hampir tiap malam ia menggagahiku. Tak pernah bertanya apa aku mau atau tidak. Tak pernah pula kurasakan cinta dalam dirinya. Hanya nafsu dan birahi. Tepat sekali kata itu. Ya, pelacur. Sudah 3 bulan aku berada di rumah ini. Tak pernah aku melihat Mas Tomo tidur di kamar Mbak Fani. Aku merasa malu karena telah merebut suami yang dicintainya. Aku pun tak pernah bertanya pada Mas Tomo
Kenapa dia melakukan ini? Kehidupan rumah tangga kami hanya seperti rumah bordil. Hanya bertemu untuk melampiaskan nafsu semata, tanpa ada ikatan cinta yang menyatu. Hampir tiap bulan, Mas Tomo dan Mbak Fani bertanya, apa aku sudah hamil? Aku penasaran, kenapa Mbak Fani begitu antusias dan tak menampakkan kekesalannya padaku. Malah ia bersemangat, ingin agar aku segera mengandung. Berbagai cara dilakukannya. Mulai dari memberikanku kurma muda, jamu-jamuan untuk kesuburan, dan beberapa pil yang membuatku enak. Kenapa dia tak ingin hamil sendiri? Anaknya juga cuma Dika. Apa ia tak ingin menambah keturunan karena takut keseksiannya akan pudar? Aku tak berani bertanya. Hingga suatu hari, siklus bulananku terhenti. Hampir seminggu aku merahasiakannya dari semua orang. Aku punya firasat yang buruk terhadap ini. Sebenarnya aku tak pernah menginginkan ada bayi dalam pernikahan paksa ini. Tapi semua sudah terjadi. Mana mungkin aku menolaknya. Minggu kedua, Mas Tomo baru menyadarinya. Karena sewajarnya suami istri pasti tahu saat istrinya tetap suci dan beribadah. Ia sumringah saat aku mengiyakan bahwa aku tak mendapati mensku. Hari itu juga, Mbak Fani mengajakku ke rumah sakit untuk USG. Memastikan. Saat melangkahkan kaki turun dari mobil, mataku berbinar melihat lelaki di depan rumah sakit berseragam satpam. Melihat ke arahku dengan tatapan matanya yang penuh rindu. Dia Ridwan, lelaki yang kucintai dan harus kutinggalkan demi baktiku pada ayah. Ingin rasanya aku memeluknya dan membenamkan wajahku pada dadanya yang bidang untuk menumpahkan segala kerinduanku. Aku berusaha tegar melewatinya di depan pintu. Ia menatapku lekat-lekat sejak aku turun dari mobil sampai masuk ke rumah sakit. Namun, aku pura-pura tak melihatnya. Saat USG, dokter menjelaskan bahwa kandunganku sudah berumur 3 minggu. Aku melihat di layar. Meski tak aku inginkan, seketika aku luluh saat menatap benihku sendiri. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Bu Ijah dan Mbak Warni selalu menaruh tampan di depan pintu itu. Ingin sekali aku melihat ada apa di dalamnya. Kenapa kami dilarang ke sana? Akan tetapi, melihat pintunya saja, nyaliku sudah menciut. Takut akan sesuatu yang entah apa. Aku bertanya pada Mbok Ijah, kenapa Mas Tomo hanya mempunyai 1 anak, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Ia bercerita bahwa dulu Mbak Tini sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali, dan semuanya hilang. Begitu pula dengan Mbak Fani. Katanya juga 4 kali mengandung, tapi yang berhasil lahir cuma Dika saja. Hilang gimana sih Mbok? Keguguran gitu tah? Ya udah hilang gitu aja Mbak. Aku memandang Mbok Ijah dan Mbak Warni bergantian, tak mengerti maksud mereka. Seketika, ku elus pelan perutku, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Kulangkahkan kakiku untuk kembali ke kamar. Saat melewati ruangan terlarang itu, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Ku coba mendekatinya, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Aku belum berani mengintip. Dengan perlahan, aku mengarahkan kupingku ke pintu untuk memastikan apa ada orang di dalam. Bau kemenyan menyeruak memenuhi hidungku. Samar-samar, aku mendengar suara. Kutajamkan pendengaranku. Seperti terdengar suara erangan dan desahan di sana. Apa aku tidak salah dengar? Yang aku tahu, Mbak Fani tidak diperbolehkan masuk ke sini. Jadi siapa yang bersama Mas Tomo di sana? Arangan itu semakin mengeras terdengar. Bersamanya, ku dengar suara seperti monyet. Masa di dalam rumah ada monyet? Aku semakin mendekatkan telinga sehingga pintunya yang tersentuh bahuku terbuka sedikit lebar lagi. Pintunya berderit, membuat aku kaget. Seketika itu pula, kepala Mas Tomo menyembul dari dalam.
Ngapain kamu ini? Tanyanya dengan nada tinggi. Aku beringsut mundur dan menundukkan kepala. Sekilas, kulirik Mas Tomo seperti kulihat waktu pertama di sini. Hanya mengenakan celana kolor pendek hitam saja. Aku gak sengaja, Mas. Jangan sekali-kali lagi kamu pengen tahu di sini ada apa. Bukan urusanmu. Aku gemetaran karena selama di rumah ini belum pernah sama sekali Mas Tomo membentakku seperti saat ini. Segera aku berlari menuju kamar dan menumpahkannya di bantalku. Aku ingin pulang. Kehamilanku sudah hampir memasuki usia 7 bulan. Tiap cek ke dokter, aku selalu bersemangat. Karena di sana, aku akan bertemu dengan Ridwan. Meski hanya sepersekian detik saja, aku sudah berani membalas senyumannya. Dia pun terlihat bahagia melihat aku setiap bulannya. Semenjak bulan keempat, aku sudah ikhlas menerima karunia dalam rahimku ini. Aku bahagia karena Tuhan telah menitipkannya padaku. Aku ingin seperti Ken Dedes yang melahirkan putra-putra yang kelak menjadi raja-raja di tanah Jawa. Menjadi perempuan sejati meski tak dicintai suaminya. Setidaknya akan ada yang membuatku bahagia. Tak sabar rasanya menanti bagaimana rupa dari buah hatiku kelak. Seharian ini, Mas Tomo berada dalam kamar pribadinya itu. Biasanya, dia akan ke sana waktu malam hari. Tapi kali ini tidak. Bahkan sejak pagi, Mbok Ijah dan Mbak Warni seperti super sibuk. Masak banyak dan mempersiapkan banyak jajan. Seperti sedang ada hajatan. Aku sebenarnya begitu penasaran. Tapi teringat saat Mas Tomo membentakku kala itu. Membuatku mengurungkannya. Ini buat hajatanmu. Soalnya sudah 7 bulan. Kata Mbak Fani saat melihatku melamun di dapur. Hajatan gimana, Mbak? Kok gak ada yang diundang? Orang tuaku bahkan gak ngerti apa-apa. Aku kan udah pernah bilang kalau kamu pengen hidup enak harus nurut sama Mas Tomo. Aku hanya diam membuang muka dari hadapannya. Aku jelas tahu bahwa ada yang tak beres di rumah ini. Tapi kenapa semua orang sangat patuh pada Mas Tomo? Hanya karena uang. Mereka rela jadi budak. Bahkan istrinya sendiri. Malam ini semua makanan sudah disajikan rapih di atas tampah besar. Semua dijajar rapih oleh Mbok Ijah dan Mbak Warni di depan pintu kamar pribadi Mas Tomo. Entah hasrat penasaranku sudah menghilang. Aku bahkan tak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat ini. Tiba-tiba kepalaku terasa berat. Kurubahkan diriku di bantal dan dengan segera terlelap. Aku bermimpi berada di suatu tempat yang luas dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Aku mengedarkan pandanganku, mencari tahu di mana aku berada. Tak ada siapapun yang bisa kutanyai. Tiba-tiba aku mendengar suara gemeresek daun di samping. Aku menoleh mencari sumber suara. Kuberanikan diri untuk mendekatinya. Saat kusibakkan dedaunan yang menjulur panjang, aku terperanjat kaget menemukan makhluk dengan tangan yang panjang. Matanya cuma satu dengan lidah menjulur sampai ke dada. Rambutnya sedikit lebih ke botak. Payudaranya menggelantung hingga ke perut. Dia mengelurkan tangannya yang panjang itu lalu memegang perutku. Hah, jangan! Aku mencoba melepaskan tangannya dari perutku, tetapi tak bisa. Bahkan genggamannya semakin erat ke pinggulku. Tangan panjangnya melingkar berbelit-belit ke tubuhku, hingga aku tak bisa bergerak lagi. Aku menangis jadi-jadinya sambil terus berteriak. Tolong! Tolong! Sepertinya semua sia-sia, karena tak ada seorang pun yang ada di sini. Perlahan wajahnya mendekat ke perutku. Kemudian dengan cepat menjilatnya dengan lidah panjang dan kasarnya. Aku merasakan panas dan sakit yang amat sangat. Perutku seperti dikoyak-koyak tanpa belas. Rasa sakit itu semakin menjalar memenuhi tubuhku. Nyeri hampir di seluruh persendianku. Aku tak kuat lagi berdiri.
tubuhku lemas. Tapi makhluk itu tetap menjilat perutku sambil menegakkan badanku agar lebih leluasa. Aku merasakan perutku kini telah kempes. Dengan tenaga yang hampir habis, aku meliriknya ke bawah. Ia menengadah. Mulutnya penuh dengan darah kental kehitaman, kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik melebar hingga ke telinga. Nafasku tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Kemudian gelap. Aku tersentak kaget dan bangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh tubuhku. Kemudian teringat mimpi seram itu. Lalu dengan cepat meraba perutku. Hah? Tidak. Perutku menjadi rata. Apa yang terjadi? Mas? Mas Tomo? Mas? Seketika Mas Tomo masuk ke kamar dengan tergesa-gesa. Kemudian duduk di sampingku. Kenapa? Sambil menangis, ku tarik tangannya ke perutku. Anakmu hilang. Aku terisak memandangnya. Tapi dia malah tersenyum bahagia. Aku terdiam sejenak. Kamu kok malah senang sih? Udah, tenang aja. Besok pagi diantar Mbak Fani ke rumah sakit biar dicek. Aku terdiam melongo menatapnya. Tangisanku terhenti. Kulirikkan pandanganku di depan pintu. Di sana, kutemukan Mbak Fani dan Dika berdiri sambil menyilangkan tangannya di dada. Mereka tersenyum. Aku bingung. Kenapa semua orang terlihat bahagia? Sudah, tidurlah lagi, ucap Mas Tomo sembari meninggalkanku keluar kamar. Diikuti Mbak Fani dan Dika. Aku termangu dalam diamku. Sambil terisak, aku mengelus perut rataku. Kamu kemana, nak? Ucapku dalam hati. Tanpa ku ketahui, Mas Tomo di dalam kamar pribadinya itu telah bermandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghambur-hamburkan uangnya. Tanpa peduli aku yang sangat terpukul. Paginya kami berangkat ke rumah sakit. Saat turun dari mobil, kulihat Ridwan menatapku dengan pandangan penuh heran. Berkali-kali dia melirik ke perutku, seperti ingin tahu. Aku hanya meliriknya tanpa ekspresi. Saat di USG, dokter pun heran. Bagaimana mungkin sebulan yang lalu hasil check up-nya baik dan bayinya sehat. Tiba-tiba, hari ini tak terlihat sedikit pun ada tanda bayi di rahimku. Bahkan dinding rahimnya bersih. Tak seperti orang keguguran yang harus melakukan kuret untuk membersihkan darah yang tersisa. Dokter menanyakan, apakah aku merasakan sakit atau apa sebelumnya? Saat hendak menceritakan mimpiku, Mbak Fani menyela pembicaraan kami dengan berkata, "Iya dok, kemarin Ani bilang perutnya sakit luar biasa. Dia seharian keluar masuk kamar mandi," katanya sambil mencubit pahaku. Aku menelan ludah, kemudian mengiyakan. Dokter itu hanya mengangguk, kemudian menuliskan sebuah resep untukku. Setelahnya, kami keluar. Aku duduk di kursi panjang depan loket, menunggu Mbak Fani menebus obat. Tiba-tiba, kulihat Ridwan menatapku dari kaca luar. Wajahnya teduh menenangkanku. Ia berjalan menghampiriku. Tak henti aku menatapnya. Wajahnya yang manis dengan dagu yang sigar jambe mengingatkanku pada cintanya dulu. Kemudian ia duduk di sampingku. "Kamu sudah melahirkan, Taan?" tanyanya sambil melirik perutku. Aku menggeleng, kemudian menjawab, "Anakku hilang, Mas. Aku gak ngerti." "Hilang gimana?" Aku terus menggeleng sambil menggigit bibirku. "Tapi kamu sehat kan?" tanyanya sekali lagi. Aku mengangguk. Mataku hampir basah melihat dia di sampingku. Ingin rasanya aku ungkapkan segala keresahanku padanya. Saat itu juga, Mbak Fani berdiri di hadapan kami, lalu menarik tanganku. Aku segera berdiri dan mengikutinya keluar. "Kamu kenal tah sama satpam itu?" "Bekas pacarku, Mbak," jawabku lugas tanpa berpikir.
Mbak Fani kaget menoleh menatapku, tapi tetap berjalan beriringan denganku. Hari-hari kulalui dengan tatapan kesedihan, karena kehilangan buah hati yang kuidam-idamkan. Tiap 2 hari sekali, ibu menjengukku untuk memastikan keadaanku. Udah Taan, jangan sedih-sedih terus. Besok insya Allah kamu bakal dapat gantinya, kata ibu sambil membelai lembut rambutku. Aku tersenyum dan mengangguk. Iya bu, insya Allah Ani sudah ikhlas. Mohon doanya ya. Ayah gimana kabarnya bu? Ayahmu ya tetap kayak gitu, gak bisa berhenti. Tiap malam pulang mabuk. Wegah aku. Tomo ya gitu. Juga bapakmu dikucuri uang aja. Makin gak karu-karuan. Sabar bu, doain aja biar ayah cepat dapat hidayah. Ibu tersenyum dan mengangguk, kemudian berpamitan pulang. Malam ini aku duduk di sebelah jendela kamar, menatap indahnya rembulan. Hatiku sakit mengingat janinku. Bahkan aku belum sempat membayangkan bagaimana rasanya memegang tangan mungilnya. Saat pandanganku menatap lurus ke pohon mangga di depan, aku melihat siluet bayangan seseorang. Kutajamkan pandanganku. Ia bersembunyi di balik pohon. Tangannya terlihat kecil memeluk batang pohon. Tapi apa yang melingkar itu? Kuku atau apa? Lalu tiba-tiba matanya mengintip mengawasiku. Merah dan menyala. Tak bisa kulihat wajahnya. Hanya ada bayangan hitam saja. Siapa yang ada di situ malam-malam begini? Tanya aku dalam hati. Kemudian perlahan dia menunjukkan wajahnya sambil terus menatapku dengan senyuman menyeringai. Jantungku berdegup kencang tatkala kami saling berpandangan. Hingga saat sorot lampu mengenainya, kulihat sesosok monyet dengan gigi taring yang panjang. Perutnya buncit. Kuku tangannya panjang hingga melingkar. Tak masuk akal. Mana ada binatang seperti itu? Rambut tubuhnya tak rata, seperti habis dicukur asal-asalan. Keringatku mengucur dari dahi. Tubuhku kaku. Ia berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang. Tiba-tiba aku teringat mimpiku malam itu. Saat menatap tangan panjangnya, nafasku mulai memburu. Berkali-kali aku menelan ludah. Aku mulai sedikit mundur dari jendela, kemudian dengan cepat menutup kasar kordeng kamarku. Kusandarkan tubuhku ke dinding sebelah jendela sambil mengatur nafas. Dadaku terasa sesak. Bahkan aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Perlahan ku coba mengintip kembali keadaan di luar. Dengan hati-hati, kulirikkan mataku sambil memegang pucuk gordeng. Sepertinya sudah tak ada apa-apa. Aku menghela nafas lega. Ngintip apa? Hah? Aku kaget memegang dada. Tanpa kusadari, Mbak Fani sudah berada di depanku. Anu mbak, aku kok kayak lihat monyet tapi aneh. Mengerikan gitu, kataku sambil bergidik ngeri. Emang mencari kamu, soalnya udah hafal sama baumu. Jawabnya enteng, seperti sudah tahu saja. Maksudnya mbak? Itu adalah istrinya Mas Tomo yang ada di dalam kamar itu. Tiap Mas Tomo mau punya bayi, pasti diserahkan monyet itu buat tumbal. Kalau umurnya sudah sampai 7 bulan. Gantinya ya pasti kekayaan dan kejayaan ini semua. Hah? Apa? Makhluk yang kamu temui di mimpi itu, ya wujud aslinya monyet itu. Dia pasti hafal baumu. Jadi pasti ketagihan. Aku menutup mulutku tak percaya. Jadi, Mas Tomo di dalam kamar itu buat melayani monyet itu? Mbak Fani mengangguk. Kemudian aku merasa jijik memegang kemaluanku dari luar. Perutku langsung mual, tapi ku tahan.
Kemudian teringat Dika. Loh, tapi Dika? Mbak Fani menjelaskan bahwa saat itu Mbak Tini, istri pertamanya yang akan hamil anak ketiga, ingin punya bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anak Mbak Fani saja. Semua sudah sesuai rencana. Karena akhirnya mereka berdua hamil berbarengan. Hingga memasuki kandungan ke-7 bulan, Mas Tomo berkhianat padanya. Mbak Fani dibiarkan hidup dan anaknya dijadikan tumbal karena telah jatuh cinta kepada Mbak Fani. Mbak Tini marah luar biasa. Hingga akhirnya ia pergi meninggalkan rumah ini. Habis punya anak Dika itu, aku ya hamil lagi 3 kali. Tiga-tiganya dibuat tumbal. Jadi, kamu nyuruh Mas Tomo nikah sama aku biar bisa menumbalkan anakku? Ia menggeleng, kemudian mengangguk. Aku tak mengerti maksudnya. Aslinya aku ya gak mau berbagi suami. Tapi umurku sudah 37. Aku udah sampai perimenopause, udah gak subur. Jadi dokter udah menyatakan kalau aku gak bakalan bisa hamil lagi. Ya Allah Mbak, terus sampai kapan kita hidup seperti ini? Mbak Fani menggeleng sekali lagi. Aku juga gak tahu An. Aslinya aku udah capek. Tapi aku ya gak pengen hidup miskin. Sejak nikah sama Mas Tomo, hidupku enak. Semuanya keturutan. Aku menghempaskan diriku berjongkok di lantai. Sambil memegangi kepala, air mataku menetes. Mbak Fani mengikutiku berjongkok kemudian memelukku. Udah, dijalani saja An. Kita sudah terlanjur nyebur, gak bisa naik. Kami saling berpelukan, meratapi nasib yang entah sampai kapan akan berakhir. 6 bulan sejak kehilangan anak pertamaku, akhirnya aku bisa hamil kembali. Kali ini aku tak sebahagia dulu, karena sudah tahu akhir dari riwayat bayiku nanti. Bahkan aku sempat berpikir untuk menggugurkannya saja. Seperti biasa, Mas Tomo bahagia mendengarnya, tapi tidak denganku. Hatiku yang pernah terluka awalnya tak akan pernah pudar dan membekas sampai kapanpun. Aku memutar otak, kemudian berencana untuk membuat Mas Tomo jatuh cinta denganku agar tak rela menumbalkan anaknya nanti. Aku membuat diriku yang selama ini cuek membalikkan semua fakta yang ada. Kutumpahkan seluruh perhatianku pada Mas Tomo. Apapun kulakukan untuk membuatnya tergoda dan hanya melirik kepadaku. Mbak Fani mulai curiga dan tak suka. Aku sering memergokinya bercanda dan bermanja-manjaan pada Mas Tomo. Aku tak peduli. Yang ku mau hanya satu, menyelamatkan bayiku. Hingga saat usia kandunganku 6 bulan, aku memohon padanya. Ia terlihat mulai bimbang, mengingat beberapa bulan ini ia perlahan mencintaiku. Memangnya gak ada cara lain, Mas? Yang menggeleng sambil mengisap kopi. Kami berada di belakang rumah menikmati indahnya purnama. Kulihat di atas sana Mbak Fani memperhatikan kami dari jendela kamarnya. Wajahnya penuh dengan kecemburuan. Saat aku meliriknya, dengan segera ia memalingkan muka dengan geram. Sayup-sayup ku dengar gesekan dedaunan di samping Mas Tomo. Tiba-tiba bau apek dan amis menyeruak di sekitarku. Aku mengernyitkan dahi dan mempertajam pandanganku. Sesaat dadaku sesak melihat kembali penampakan malam itu. Ya, monyet itu sudah berdiri di ujung sana menatap Mas Tomo dengan pandangan mengerikan. Aku tercekat diam tak berkedip. Mas Tomo melihatku bingung. Ngapain kamu ini? Aku tetap diam, tak menggeser pandanganku. Ia mengikuti arah mataku, kemudian berjingkat melihat penampakan itu. Ia seperti mengucapkan sesuatu, tetapi aku tak bisa membacanya. Mas Tomo terlihat begitu tegang,
Bibirnya gemetaran sambil mengangguk. Setelah melihat Mas Tomo mengangguk, ia pergi begitu saja. Bicara apa itu tadi, Mas? Tanyaku seketika. Sepertinya dia sudah tahu kalau aku mulai ragu untuk menumbalkan bayimu. Terus gimana, Mas? Kamu gak pingin punya anak dariku? Ia menyesap kopinya sekali lagi. Kulihat lehernya bergerak lambat saat meneguk kopi hitam itu. Seperti menahan sesuatu. Lihat saja besok, aku sendiri bingung. Katanya sembari menaruh cangkir ke meja di depannya. Ia melihatku sesaat, kemudian membelai rambut panjangku. Aku melirik rambutnya yang sudah mulai memutih di sisi telinganya. Usianya memang sudah tak muda, tetapi masih terlihat gagah dan wibawa. Namun sulit bagiku untuk jatuh cinta kepadanya. Bayangan Ridwan terus saja terlintas saat aku menatapnya. Esoknya, saat aku membantu Mbak Warni di dapur, ku dengar suara Mas Tomo berteriak-teriak di ruang tamu. Terdengar pula suara Mbak Fani mengoceh tak jelas dengan nada tinggi. Kemudian terdengar sesuatu yang pecah. Mbak Warni menatapku seakan bertanya. Ku jawab dengan mengendikkan bahuku. Segera ku cuci tanganku hendak ke depan mencari tahu. Lalu Bu Ica tergopoh-gopoh masuk ke dapur membawa pecahan kaca. Kemudian membuangnya ke tempat sampah. Ada apa, Mbok? Gak ngerti, Mbak An. Setahu pendengaranku, kayaknya ada masalah di toko. Jawabnya sembari bergegas membawa sapu dan pergi. Segera ku ikuti Mbok Ijah ke ruang tamu. Kulihat meja besar dari kaca sudah terpecah. Di sampingnya kulihat tongkat golf tergeletak. Mungkin ini yang dipakai menghancurkan meja. Kutemukan Mas Tomo di kursi sofa sedang terduduk sambil memegangi kepalanya. Mbak Fani berdiri depannya sembari menyilangkan dada. Saat melihatku, dengan segera ia menyambar rambutku dan menjambaknya. Iya, ini akibat perbuatanmu. Kurang enak apa kamu di sini? Hah? Aku meringis menahan sakit. Aku mencoba menarik tangan Mbak Fani agar melepas rambutku. Mas Tomo hanya diam, memandangi kami tanpa membelaku. Aku salah apa, Mbak? Tanyaku sambil terus menahan kesakitanku. Mbak Fani semakin mengencangkan tarikannya. Aduh, ampun Mbak, sakit ini. Gara-gara kamu buat Mas Tomo ragu menumbalkan bayinya. Sekarang pekerjaannya Mas Tomo kacau. Monyet itu gak main-main. Bakal menghabiskan bersih harta kita kalau gak nurut sama dia. Mas Tomo berdiri, kemudian menarik tangan Mbak Fani. Ia melepaskannya. Aku lega, memegang kepalaku sambil terus meringis. Rasanya sudah mau jebol semua rambut dari akarnya. Gak usah menyalahkan dia. Harusnya kamu mikir siapa yang membuat dia masuk ke rumah ini. Kamu kan yang minta. Sekarang ya jangan salahkan aku kalau sampai tertarik madu ini. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Mbak Fani terdiam mendengar ucapan suaminya. Lihat matanya mulai berkaca-kaca. Mbak Fani menjatuhkan dirinya ke lantai lemas. Ia terdiam, menatap lantai dengan pandangan kosong. Kulihat air matanya mulai merembes. Mas Tomo tak memperdulikannya dan segera pergi meninggalkan kami. Bu Ijah segera mendekati kami, meraih Mbak Fani untuk berdiri, kemudian mendudukannya di sofa. Aku tetap berdiri tak merubah posisiku. Maafin aku, Mbak. Aku cuma pengen nyelamatin bayiku. Gak ada maksud lain, kataku sambil menunduk di hadapannya. Aku ngerti, tapi aslinya yang salah itu ya Mas Tomo. Kalau enggak gara-gara dia pakai pesugihan buat monyet itu, gak bakal panjang begini ceritanya. Kita ini cuma korban. Bu Ija segera pergi mengambil minum untuk Mbak Fani, meninggalkan kita berdua. Aku bakal keluar dari rumah ini, Mbak.
Aku gak pengen ngerusak hubunganmu sama Mas Tomo. Jangan, aku masih butuh kamu. Aku udah gak mau hidup kayak gini. Jadi budak nafsu. Terus anakku dibuang. Makanan yang tiap hari dimakan dari uang haram. Bakalan aku asuh anakku sendiri. Aku akan cari kerjaan sendiri. Meski sedikit, yang penting halal. Jawabku sekenanya. Ia berdiri. Kemudian dengan segera menampar wajahku. Kurasakan darah mengalir di ujung bibirku. Terus, kamu gak mikirin nasib kita, tah? Nasibnya Mas Tomo. Kalau bayi itu kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah. Suruh nikah lagi loh mbak. Gampang kan? Jawabku sembari beranjak pergi. Dengan memegang ujung bibirku yang mulai terasa perih. Kubereskan beberapa barang yang kubutuhkan saja. Kemudian dengan segera keluar dari kamar. Saat membuka pintu, kudapati Mas Tomo. Keheranan melihatku menjinjing tas besar. Mau kemana? Aku pengen pulang mas. Udah gak betah aku di sini. Aku segera menyingkirkan tubuhnya yang tengah menghadangku. An, jangan aneh-aneh kamu ini. Maaf banget mas, minta pamit. Ku tarik dan kucium paksa tangannya dan segera berlalu. Kulihat di ruang tamu Mbak Fani masih di sana melirikku sinis. Tak kupedulikan. Aku sudah muak dengan semuanya. Meski tak dapat kupungkiri, aku di sini diperlakukan dengan sangat baik. Segala pakaian mewah dan semua aksesoris perhiasan dipenuhi oleh Mas Tomo. HP keluaran terbaru selalu aku dapatkan. Sepatu, tas bernilai puluhan juta. Akan tetapi, semuanya tak menjamin kebahagiaanku. Aku sudah bertekad ingin menemukan kebahagiaanku sendiri. Ibu terkaget melihat aku saat membuka pintu rumah. Tetapi ia paham sekali denganku. Aku tak akan bercerita bila tidak ingin. Ia segera mengambil tas besar yang kucinjing, kemudian memapahku masuk. Perutku terasa kram. Aku segera duduk dan melonjorkan kakiku. Menarik nafas perlahan dan mencari ketenangan. Segera ibu ke dapur dan kembali dengan secangkir teh lemon kesukaanku. Ku minum perlahan sambil sedikit meniupnya agar tidak kepanasan. Kalau capek, istirahat dulu saja di kamar. Tenangkan pikiranmu dulu. Kalau sudah siap, baru cerita sama ibu. Aku mengangguk dan tersenyum. Ia mengelus perutku dengan perlahan. Aku merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Sungguh, hanya ibu tempatku berkeluh kesah. Assalamualaikum. Salam ayah dari luar. Aku terperangah melihatnya memakai peci, baju koko dan sarung. Tak pernah kulihatnya seperti ini sejak aku SMP. Saat aku kecil, sebenarnya beliau adalah orang yang tak beribadah. Tapi setelah aku masuk SMP, entah terbujuk setan mana, ia menjadi pemabuk dan pemain judi. Dan hari ini, baru kulihat lagi sosok ayah yang kurindukan. Waalaikumsalam. Ayah dari mana? Di musola ada acara khataman. Aku tersenyum haru bahagia. Perlahan ia mendekatiku dan melihat lekat-lekat wajahku. Lalu memegang sebelah kiri rahangku yang membiru akibat tamparan Mbak Fani tadi. Kenapa ini? Tomota yang melakukan ini? Aku menggeleng. Ibu dan ayah saling memandang dengan keheranan. Kemudian, aku menghembuskan nafas. Lalu secara detail, kuceritakan semua yang terjadi di rumah itu. Mereka memandangku penuh ngeri, seolah tak percaya. Malam ini, aku tidur dengan perasaan gelisah. Entah apa yang terjadi. Tubuhku berasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin aku sudah terbiasa tidur di rumah Mas Tomo yang ber-AC? Sedangkan di rumahku hanya ada kipas kecil di atas meja. Ku coba duduk dan mengibas-ibaskan bagian dada dasterku dan menguncir tinggi rambutku. Namun masih gerah. Aku sedikit mengomel dan memperbesar volume kecepatan kipas ke nomor 1.
Tetap saja, aku masih merasakan panas. Mungkin karena terdengar suaraku yang menggerutu, jadi ibu masuk ke kamar. Ngapain sih nak? Gak bisa tidur. Gerah banget bu. Orang kalau hamil besar ya memang seperti itu nak. Apa kamu kepikiran sama Tomo? Secepatnya aku menggeleng. Aku memasang muka kesal. Ibu kok gitu sih? Ibu malah tersenyum, lalu berdiri dan segera membuka sedikit jendela kamarku. Kamu kan ya sudah lama hidup bareng Tomo. Walaupun awalnya cuma pernikahan terpaksa, tapi buktinya kamu bisa hamil untuk yang kedua kalinya. Jelas kan, mulai ada rasa meski sedikit. Aku menggeleng. Aku masih belum bisa melupakan Ridwan bu. Aku hamil kan memang tujuannya Mas Tomo buat tumbal. Ibu duduk di sampingku dan menghembuskan nafas berat. Sudah menjadi cobaanmu nak. Mau bagaimana lagi? Tiba-tiba perutku terasa panas dan kaku. Aku berusaha menahannya tapi tetap terasa. Aduh bu, panas. Ini perutku menjadi panas bu. Aduh. Seketika ibu panik. Ia mengusap-usap perutku. Bu, sumpah, kenapa makin panas bu? Aku terus berteriak sambil menahan sakit. Kemudian secepatnya ia berlari ke dapur untuk mengambilkan air es dan kain. Segera ibu menyibak dasterku dan mengoleskannya perlahan. Tiba-tiba, kulihat di luar jendela monyet itu melihatku dengan tatapan dendam. Aku terperanjat kaget. Tangannya yang panjang ingin segera menarikku, tapi seperti ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tak dapat menembus jendela yang terbuka. Hah, itu bu, monyet itu di sini. Aku menunjuk jendela sambil terus meracau sakit. Ibu menoleh. Sambil celingukan ia mengedarkan pandangannya. Mana sih nak? Ibu gak lihat apa-apa. Gigi taringnya yang panjang seolah siap menerkamku. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya. Tetapi tak bisa. Dengan segera, ibu mengusap perutku lebih pelan dan pasti. Sambil membaca beberapa ayat dan bacaan yang entah apa. Kulihat, monyet itu semakin merasa kesulitan dan kesakitan. Tubuhnya melemah. Ia semakin menunduk ketika ibu lebih mengeraskan bacaannya. Selang beberapa menit, rasa panas di perutku sudah mulai menghilang. Kulihat monyet itu pun sudah tidak ada. Segera kupeluk erat tubuh ibuku menangis di pundaknya. Aku bersyukur berada di rumah ini. Karena bayi yang seharusnya hari ini hilang masih tetap ada dalam perutku. Namun satu hal yang mengganjal. Bagaimana nasib Mas Tomo? Di malam yang sama, sebelum kejadian di kamarku, Mas Tomo memulai ritual dan telah mempersiapkan segala makanan dan kebutuhan pesugihannya. Ia merasa bimbang karena aku tak ada di rumah dan sejak awal sudah mulai ragu mau menumbalkan anaknya. Akan tetapi, ia tetap melaksanakan kewajibannya demi semua kekayaan dan kejayaan. Ia duduk bersila di depan tampah besar dengan berbagai bunga dan jajanan pasar. Lilin dan kemenyan telah ia nyalakan. Asap putih mengepul memenuhi ruangan. Setelah mengucapkan beberapa mantra pemanggil, monyet itu datang dengan wujud yang cantik. Tidak seperti malam saat aku dan Mas Tomo bertemu dengannya di belakang rumah. Jelas, Mas Tomo terkaget karena setiap hari yang dilihatnya justru pemandangan seperti itu. Kulitnya putih mulus, wajahnya lancip, hidung bangir, dan bibir tipis merah sempurna. Rambutnya hitam mengkilat panjang dan begitu harum. Tubuhnya hanya berbalut kain panjang hitam tipis saja. Tomo tersenyum nakal. Inilah yang dirindukannya tiap malam. Tomo selalu siap melayani dan memuaskannya. Sembah sujud saya Doro Putri, katanya sembari sujud di hadapan istri gaibnya itu.
Aku tidak menemukan bau bayimu di rumah ini. Kamu harusnya mengerti kalau aku gak bisa ambil bayi itu kalau tidak ada di dalam daerah kekuasaanku. Ampun Doro, Ani sudah tahu kalau bayinya mau ditumbalkan. Jadi dia pulang ke rumah orang tuanya. Kamu mau membohongiku? Hah? Saat Mas Tomo mengintip dari balik sujudnya, ia gemetar bukan main. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat monyet itu dalam bentuk aslinya. Wajahnya yang ayu, tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Bau yang wangi, tiba-tiba berubah amis dan apek khas binatang buas. Ia terduduk lemas, hampir tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal tak beraturan. Tangan lembut Doro Putri berubah menjadi panjang, keriput, dan begitu kasar. Kuku-kukunya bergemeletak saat diayunkan menuju leher Tomo. Ia tercekat, tak bisa bernafas. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja, ia tak bisa. Makhluk bermata satu itu membuat Tomo kehilangan kesadaran. Perlahan, pandangannya kabur, samar, dan menghilang. Ia terbangun melihat keadaan kamar yang sudah dipenuhi uang dan segala perhiasan. Tomo tersenyum bahagia. Jelas, dalam pikirannya, Doro Putri sudah berhasil mengambil janin Ani. Tiba, suara gedoran pintu membuyarkan lamunannya. Ia berdiri melangkah untuk membuka pintu. Ditemukannya Mbok Ijah di sana dengan kekhawatiran yang luar biasa. Anu Pak, Anu, itu Mas Dika, katanya terbata-bata. Segera, Mbok Ijah melangkah cepat menuju kamar Dika. Ditunjukkannya Fani yang menangis histeris di dalam kamar. Sambil memeluk tubuh Dika yang kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Tomo melangkah mendekati keduanya. Ia memegang tangan Dika, memastikan nadi di pergelangannya. Tak bergerak sedikit pun. Jantung Tomo serasa berhenti berdetak. Ia tak percaya anaknya telah tiada. Sambil terus terisak, Fani memukul-mukul tubuh Tomo tanpa ampun. Gara-gara kamu Mas semua ini. Puas kamu udah membunuh anakmu sendiri. Tomo menerima segala pukulan dari Fani tanpa menolak dan membalas. Ia membiarkan istrinya menumpahkan segala kekesalannya. Ia menangis melihat anaknya yang sudah berusia 21 tahun telah kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Menyesal sudah pasti. Kini baginya harta yang ia dapat tak sebanding dengan kehilangan nyawa anak semata wayangnya. Ia memang beberapa kali punya anak, tetapi sebelum hendak dilahirkan, semua anaknya telah hilang. Hingga tak pernah sekalipun ia menyesalinya karena memang tak pernah bertemu dengan mereka. Tapi kini lain ceritanya. Anak yang selama puluhan tahun menemaninya telah direnggut paksa tanpa belas kasih. Sungguh tak pernah ia merasakan yang sesakit ini. Mungkin ini yang dirasakan Tini, Fani, bahkan Ani saat kehilangan janinnya. Yang telah menemani mereka selama 7 bulan di dalam perut. Air mata Tomo tumpah ruah dalam pelukannya di tubuh Dika. Ia menangis jadi-jadinya. Fani yang sudah lelah memukul, kemudian ikut menghambur, saling berpelukan pada tubuh kaku Dika. Cerita sebelumnya saat Tomo pingsan akibat dicekik oleh Doro Putri. Sang monyet segera pergi mencari bau janin Ani. Ia menemukan Ani di rumah orang tuanya. Ketika mencoba mengambilnya, tangannya tak dapat menjangkau. Karena memang rumah itu bukan daerah kekuasaannya. Ada makhluk lain di dalamnya yang menahan keinginannya. Ditambah lagi, bacaan-bacaan yang dibaca ibunya Ani membuat sang monyet tak bisa bergerak. Segera ia kembali ke rumah. Di rumah, ia melihat Dika yang saat itu sedang berada di kamar bersama 2 orang temannya. Sesaat ia terdiam, seakan lupa bahwa Tomo masih mempunyai anak yang lain. Ia mulai mendekat dan mengendus menikmati bau Dika. Mereka sedang asik bermain game.
Kedua temannya saling menghujat sambil memegang stick game. Sedangkan Dika berada di sebelahnya memainkan gadget. Segera, sang monyet menghampirinya, menatap lekat-lekat dan berada di depan Dika. Dika tersentak kaget, tapi dengan segera sang monyet mencekik lehernya. Ia tak bisa bersuara. Lalu tangan panjang monyet melingkari tubuhnya hingga ia tak dapat bergerak sedikit pun. Ia mencoba memberi isyarat teman-temannya, namun tak bisa. Kedua temannya tak menyadari apa yang telah terjadi pada kawannya itu. Saat monyet membuat mulutnya terbuka, dengan segera lidah panjang dan kasar sang monyet masuk ke dalam mulutnya, menelusup masuk hingga ke dalam perutnya, mengoyak habis semua isi perut dan organ dalamnya. Dika hanya bisa melotot menahan sakit yang luar biasa. Sesaat, salah seorang kawannya menoleh melihat Dika yang hanya bisa melirikkan matanya ke kiri dan ke kanan. "Kamu ini kenapa sih, Dik?" tanya salah satunya. Lalu teman yang satunya lagi menggoyangkan tubuh Dika. Tetapi Dika tak bergerak sedikit pun. Mulutnya tetap terbuka. Kepalanya sedikit naik seperti menahan sesuatu. Matanya terus bergerak seperti ingin menunjukkan sesuatu. Namun sia-sia. Kedua temannya sepertinya tak bisa melihat penampakan makhluk mengerikan di depan Dika itu. Mereka pun ketakutan dan dengan segera berlari keluar kamar mencari bantuan. Saat Fani mengetahuinya, dengan segera ia masuk ke kamar Dika. Ia melihat sang monyet meloncat keluar lewat jendela. Fani berteriak histeris, kemudian mendekati Dika. Namun semua sudah terlambat. Tubuh Dika sudah pucat dan kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Seperti habis kehilangan banyak darah. Ia memeluknya dengan penuh penyesalan. Berteriak memanggil-manggil nama Dika. Tangisannya sungguh menyayat hati. Kedua teman Dika, Mbok Ija dan Mbak Warni, hanya bisa memandang mereka berdua. Ikut hanyut dan menangis dalam kesedihan yang luar biasa. Keesokan harinya, aku yang sedang di dapur bersama ibu dikejutkan oleh kedatangan Mbok Ijah yang menangis terseduh-seduh. Kami mengajaknya masuk dan mendudukannya. "Ada apa sih, Mbok?" Mbok Ijah tetap tenggelam dalam tangisnya. Sambil terisak, ia menceritakan semua yang terjadi di rumah malam itu. Mbok Ijah sangat terpukul karena sejak kecil dialah yang merawat Dika. Ia sudah menganggap Dika seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba harus kehilangan dia dengan cara yang sungguh tak wajar. "Udah tahu kan, Mbok, kamu rasanya kehilangan anak?" Mbok Ija mengangguk mengiyakan. Ia memelukku dengan penuh kesedihan, larut dalam tangis dan mengiris. "Terus sekarang gimana lagi? Apa mau diteruskan lagi kelakuannya Mas Tomo itu?" "Kayaknya Pak Tomo juga shock, Mbak. Orangnya begitu menyesal." "Sudah, semoga aja beliau segera sadar," timpal ibu menutup pembicaraan kami. Sebulan setelah kematian Dika, Tomo baru datang menemuiku. Saat di depan rumah, kulihat ayah dan Tomo terlibat adu mulut, saling mencaci dan menuding. Tetangga dan beberapa orang yang lewat terhenti melihat pertengkaran itu. Akhirnya, keduanya pun berhenti saat ibu datang menengahi mereka. "Udah cukup kamu ganggu anakku. Bakal kurawat sendiri calon cucuku. Gak usah kesini-sini lagi," bentak ayah pada Tomo berapi-api. "Justru aku kesini mau pamit sama anak istriku." "Pamit mau kemana?" Mas Tomo menolehkan pandangannya padaku seketika. Ia langsung meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Aku titip anakku ya, Ni. Tolong dirawat yang baik. Aku akan mengakhiri semuanya nanti malam." Aku mengernyitkan dahi, kemudian menarik tanganku. "Katamu gak ada cara buat mengakhiri. Gimana sih?" Ia tersenyum. "Ada cara terakhir. Lihat saja nanti malam." Setelahnya, ia meminta maaf pada ayah dan ibu. Ia terlihat benar-benar menyesali dan sangat terpukul
karena kehilangan Dika. Ia berpamitan sembari berlinangan air mata. Berulang kali ia berkata untuk titip dan menjaga anakku kelak. Aku jadi merasa tertegun dan kasihan. Entah seakan-akan ia akan pergi jauh dan tak akan kembali. Tengah malam, Tomo sudah melakukan ritual pemanggilan seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti, tapi sang monyet Doro Putri belum juga datang. Di rumah aku merasa gelisah. Entah tiba-tiba kepikiran Mas Tomo. Padahal aku tak pernah sekalipun mencintainya. Aku seperti merasa takut akan sesuatu. Memikirkan cara apa yang akan ditempuh Mas Tomo untuk mengakhiri pesugihannya. Kuambil ponselku dan mencoba menghubunginya. Tetapi hanya nada dering yang aku dapatkan. Berkali-kali kuulangi tetap sama. Akhirnya aku coba mengetik chat untuk Mbak Fani. Mbak, Mas Tomo di mana? Lama ia tak membalas, mungkin sudah tidur. Karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 00.15 malam. Kulirik ponselku berkali-kali, tetap tak ada jawaban. Hingga aku merasakan kantuk. Tiba-tiba, ponselku bergetar mengagetkanku. Mas Tomo gak ada di kamarnya. Ngapain kamu malam-malam nyariin? Mbak, tolong cari Mas Tomo. Aku punya firasat yang gak enak. Soalnya tadi Mas Tomo habis pamitan sama aku. Setelah aku mengetik itu, Mbak Fani tak membalas lagi. Aku yakin dia sama khawatirnya denganku dan segera mencari keberadaan Mas Tomo. Di dalam kamar pribadinya, Tomo terus merapalkan mantranya lebih keras lagi. Hingga sekitar 1 jam ia menunggu, sang monyet baru datang dengan wujud ayu dengan segala keanggunannya. Kenapa kamu manggil aku? Bukannya masih sebulan yang lalu? Aku sudah dapat Dika. Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Tomo berkata, Doro Putri, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini. Udah yakin sampai di sini saja? Tomo mengangguk yakin. Ia sudah siap atas segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus diakhiri. Kesepakatan dari awal adalah Tomo akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal. Asal dalam 5 tahunan ada tumbal bayi dari benih Tomo. Kini Tomo sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah diambang batas. Tak peduli lagi akan segala kemewahan dan pangkat tinggi. Ia tak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjian itu. Dia harus rela menyerahkan rohnya untuk menjadi pengikut setia dan abadi dari sang monyet. Mendekatlah, ucap sang monyet. Segera Tomo berjalan dengan menggunakan lututnya mendekat ke hadapan Doro Putri. Saat sudah tepat berada di depannya, Doro Putri memegang kepala Tomo. Kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan itu. Tomo sudah tak lagi merasakan ketakutan. Ia hanya diam, menatap istri gaibnya, menampakkan wujud aslinya. Tangannya memegang kepalanya, seketika memanjang. Demikian pula dengan tubuhnya membesar dan tinggi menjulang, hingga hampir menyentuh plafon. Tomo menengadahkan wajahnya, melihat dengan jelas penampakan sosok yang selama ini telah digaulinya. Sungguh menyeramkan, dengan mata satu yang besar, mulut yang lebar, dan taring yang runcing memanjang. Seakan siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah, namun berusaha tetap tenang apapun yang terjadi. Tomo, mulai detik ini, aku terakhir melihat wajahmu. Setelah ini, rohmu harus jadi pengikutku yang abadi. Demi janin yang kau tumbalkan, ku ambil rohmu dari jasadnya yang sudah menjadi hakku. Seketika,
Kepalanya secara ditarik secara paksa. Ia berteriak kencang karena seperti merasakan sakit yang teramat sangat. Perlahan, tubuhnya seperti mulai mati rasa. Dari ujung kaki, kemudian merambat ke atas secara perlahan dan pasti. Panas dan sungguh perih, seperti kulit yang terkelupas dari dagingnya. Ia terus berteriak dan meronta sekuat tenaga. Tetapi, tangan sang monyet semakin mencengkram erat kepalanya. Ia seakan merasa kini tulang belulangnya telah remuk. Tubuhnya melemah. Jiwanya hanya tinggal separuh lagi. Sakit, teramat sakit. Darahnya seperti diperas lalu dipompa ke atas. Seakan panas menjalari seluruh tubuhnya. Ia melihat tubuhnya kini mengkerut dan menyusut. Sungguh di luar nalar. Bahkan teriakannya tak bisa lagi mengungkapkan rasa sakitnya yang teramat menyayat. Hingga saat detik terakhir, ia melihat Fanny membuka paksa pintu kamarnya. Fanny berlari ke arahnya sembari berteriak memanggil-manggil namanya. Namun, semua sudah berakhir. Tubuh Tomo ambruk dengan keadaan yang mengenaskan. Wajahnya pucat membiru, dengan mata melotot seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering, seperti sudah berumur ratusan tahun. Seakan seluruh isinya disedot dengan paksa. Fanny mengangkat kepala Tomo dan menaruh di pangkuannya. Ia menangis terseduh-seduh. Dipeluknya tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa itu. Sungguh mengerikan. Tubuh yang gagah dan padat berubah menjadi sedemikian rupa. Ia berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan semua orang yang ada di rumahnya. Mbok Ijah, Mbak Warni, Pak Satpam, Pak Supir, dan tukang kebunnya menghambur masuk mencari tahu apa yang terjadi. Semua berjikat kaget melihat keadaan majikannya yang semengerikan itu. Tak ada darah sedikit pun, tetapi benar-benar memilukan dan menyayat hati. Keesokan harinya, aku sudah berada di rumah Mas Tomo untuk ikut mempersiapkan segala kebutuhan pemakamannya. Kulihat Mbak Fanny masih syok. Banyak sekali orang yang memberikan ucapan bela sungkawa kepada dirinya. Namun ia hanya diam saja, menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ia hanya membiarkan orang menyalaminya tanpa mengucap sepatah kata pun. Benar saja, apa yang dialami Mbak Fanny sungguh memilukan. Hanya dalam waktu sebulan, ia harus kehilangan 2 orang yang dicintainya. Entahlah, setelahnya apakah ia akan hidup seperti apa dan untuk apa? Tak akan ada lagi semangat baginya. Di rumah sakit, 2 bulan setelah kepergian Mas Tomo, akhirnya aku bisa melahirkan anaknya dengan selamat. Bayi itu perempuan, cantik dan sehat. Tak henti-hentinya aku mengucapkan syukur bahagia. Aku begitu terharu atas apa yang dilakukan Mas Tomo untukku dan anakku. Ia rela memberikan dirinya agar anakku bisa hidup, meski aku tak tahu bagaimana nanti anakku bisa tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Ibu dan ayah terlihat bahagia menimang-nimang cucunya di gendongan ibu. Aku tersenyum melihat ayah yang telah benar-benar berubah. Aku terharu, air mataku pun tak berhenti memaksa keluar. Saat keadaan mengharukan itu, tiba-tiba Ridwan masuk ke ruanganku dan senyum melihat putriku. Ia memintanya dari ibuku, kemudian menggendongnya dengan amat hati-hati dan berkata, "Aku siap jadi ayahmu." Kalimat itu sungguh membuat air mataku semakin tumpah ruah. Ayah dan ibu pun tersenyum bahagia, menatapku kemudian saling berpelukan. Di saat itu, tanpa sengaja, aku melihat sekelebat bayangan di jendela. Kujelaskan pandanganku beberapa detik. Astaga, sang monyet. Dia hanya menyunggingkan senyum, kemudian hilang tanpa bayangan. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube.
Terima kasih.